Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Feni Widianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Riyadi. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS, yaitu membuat video presentasi mandiri. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang asam basa dari kelompok saya sendiri. Berlama-lama saya akan menjelaskan materi asam basa tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada peta konsep. Peta konsep yang pertama di sini asam basa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama asam, yang kedua basa, yang ketiga teori asam basa, yang keempat identifikasi asam basa, yang terakhir derajat keasaman atau pH. Sebelum memasuki materi tersebut, di sini ada integrasi keislaman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu kepada manusia untuk dapat mengetahui kadar kandungan zat tertentu dalam senyawa menggunakan berbagai teknik. Sifat larutan asam, basa, garam ada dalam zat cair di alam ini, salah satunya air laut yang rasanya asin dan pahit. Kemudian air laut ini menjadi hujan dan air hujan sifatnya asam. Kemudian air hujan turun ke bumi mengalir di sungai-sungai, seperti maktub dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 dan surat Ibrahim ayat 32, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladzi marajal bahraini hada adbun furat wa hada milhun ujaj waja'alna bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya, dan dialah yang memberikan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin dan lagi pahit, dan dia dijadikan antara kedua dinding dan batas yang tidak tembus. Quran surat Furqan ayat 53. Oke, baik, selanjutnya surat Ibrahim ayat 32, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran surat Ibrahim ayat 32. Oke, berikut adalah integrasi keislaman. Kemudian kita lanjut pada materi pertama, yaitu tentang asam. Apa sih asam? Nah, asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Di alam, asam ditemukan dalam buah-buahan, misalnya asam sitrat dan buah jeruk, yang berfungsi untuk memberikan imun yang tajam. Ciri umumnya itu bersifat masam, bersifat korosif terutama terhadap logam, terus dapat memerahkan lakmus biru, dan larutan dalam air menghantarkan listrik. Oke, poin kedua yaitu basa. Basa itu apa sih? Basa adalah alkali, nama lain dari alkali. Berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa biasa digunakan dalam pembuatan sabun, dan asam dan basa jika dicampurkan akan menjadi netral. Nah, ciri umum basa itu rasanya pahit, bersifat licin, dapat membirukan lakmus merah, dan bersifat kaustik. Baik, jadi di sini ada acid base theory timeline. Jadi ini tentang timeline dari
acid base theory. Jadi yang pertama itu tahun 1884 di mana Svante Arrhenius itu menyatakan bahwa asam merupakan zat yang melepaskan ion H+ dan basa merupakan zat yang melepas ion H-. Kemudian di timeline di 1923 donor and acceptor H+, di mana Johannes Bronsted and Thomas Lowry ini menyatakan bahwa asam spesies yang memberikan proton H+ dan basa itu merupakan spesies yang menerima proton H+ pada suatu reaksi perpindahan proton. Kemudian timeline juga masih sama di 1923 di mana donor and acceptor elektron Gilbert Lewis menyatakan bahwa asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron akseptor. Basa merupakan zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor. Oke. Selanjutnya itu identifikasi asam basa poin yang ketiga. Jadi senyawa asam dapat dibedakan dari senyawa basa, salah satunya dengan cara mencicipi rasanya. Misalnya jeruk, tomat, dan soda kue. Akan tetapi tidak semua dapat diidentifikasi secara dengan cara tersebut. Beberapa zat berbahaya jika dicicipi, misalnya asam klorida dan asam sulfat yang bersifat korosif atau amonia yang berbau menyengat. Selain itu, ada pula zat kimia yang beracun dan dapat menyebabkan iritasi. Nah, cara aman untuk membedakan asam basa ini menggunakan indikator. Nah, indikator adalah zat yang warna yang warnanya berbeda jika berada dalam kondisi asam dan basa. Nah, di dalam identifikasi asam basa dengan indikator ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mengidentifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, mengidentifikasi asam basa dengan zat kimia. Dan yang ketiga itu menggunakan bahan alami. Baik, langsung saja. Poin pertama tentang identifikasi asam basa menggunakan indikator. Yang pertama, menggunakan kertas lakmus. Nah, ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ketika dicelupkan dalam larutan asam atau larutan basa, kertas lakmus merah dan lakmus biru akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, kertas lakmus merah yang dicelupkan ke larutan asam tidak akan berubah. Jika kertas tersebut dicelupkan ke larutan basa, akan berubah menjadi biru. Sebaliknya, jika kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan asam, kertas lakmus biru menjadi merah. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke basa, tidak akan terjadi perubahan warna. Oke. Kemudian menggunakan zat kimia. Nah, mengidentifikasi asam basa menggunakan selain lakmus itu juga dapat menggunakan zat kimia yang mempunyai warna berbeda larutan asam dan larutan basa. Nah, sifat itulah yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa. Nah, contohnya itu fenolphthalein itu trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0 itu tak berwarna kemerahan. Kemudian ada brontimol biru, kemudian ada metil merah dan metil jingga yang ada pada gambar tersebut. Kemudian bahan alami itu mengidentifikasi asam basa menggunakan alami. Selain indikator buatan, dapat juga menggunakan indikator alami untuk mengidentifikasi larutan asam basa. Nah, contohnya seperti ini. Kunyit warna aslinya tuh kuning, kalau kecampur asam menjadi kuning, kalau basa menjadi merah. Bibit warnanya biru kalau dicuci asam, kalau ditetesi larutan basa menjadi merah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa ini dibagi menjadi 2, asam basa kuat dan asam basa. Kekuatan asam lemah dan asam kuat, dan basa lemah dan basa kuat. Nah, di sini yang pertama itu asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, reaksi ionisasi asam kuat ini merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Jadi H+
sama dengan X kali HA. X itu valensi asam, terus M itu konsentrasi asam. Kemudian asam lemah nih, asam lemah yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya hanya sedikit tereionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah ini merupakan reaksi kesetimbangan. Semakin kuat asamnya, maka reaksi kesetimbangan asamnya semakin condong ke kanan. Akibatnya Ka bertambah besar. Oleh karena itu, harga Ka merupakan ukuran kekuatan asam semakin besar dan Ka semakin kuat ke asam. Adapun rumusnya sebagai berikut. Jadi rumusnya pada gambar tersebut, teman-teman. Oke, selanjutnya kekuatan basa. Yang pertama itu basa kuat ya. Basa kuat yaitu senyawa basa yang larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, reaksi ionisasi pada basa kuat ini merupakan reaksi berkesudahan. Secara umum, reaksi ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut. Sebagai gambar. Jadi seperti ini, teman-teman. OH- sama dengan X kali M kurang buka OH kurang tutup X. Nah, X itu valensi basa, M itu konsentrasi basa. Kemudian basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit tereionisasi menjadi ion-ion. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, makin kuat basa reaksi kesetimbangan, makin condong ke kanan. Akibatnya Kb bertambah besar. Semakin besarnya Kb, maka semakin kuat basa. Rumusnya sebagai berikut. Oke, sudah. Kemudian lanjut ke derajat keasaman. Nah, untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman satu larutan pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark, Søren Laurits Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Bilangan ini kita kenal dengan skala pH. Harga pH berkisar antara 1 sampai 14 dan ditulis seperti berikut. Jadi seperti ini gambarnya, teman-teman. Oke, lanjut saja. Di sini ada larutan bersifat netral jika H+ sama dengan OH- atau pH 0 sama dengan 7. POH sama dengan 7. Kemudian larutan bersifat asam jika H+ maka lebih kecil dari OH- atau pH kurang dari 7. Kalau bersifat basa itu lebih dari 7. Nah, karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H+, makin kecil pH-nya. Dan karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan pH-nya berbeda besarnya. N mempunyai perbedaan ion H+ sebesar 10 N. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada pengukuran pH. Nah, yang pertama itu menggunakan indikator universal. Indikator universal itu merupakan campuran dari berbagai macam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal ini terdapat dua macam. Jadi ada yang kertas, ada yang larutan. Ini gambar ini adalah warna indikator universal pada berbagai pH. Selanjutnya menggunakan larutan indikator. Nah, larutan indikator adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa atau netral suatu larutan melalui perubahan warna. Indikator ini sering digunakan dalam uji kimia untuk mengidentifikasi sifat-sifat larutan, terutama dalam titrasi asam basa. Nah, contohnya tuh seperti ini, teman-teman. Phenolphthalein itu merah muda dalam larutan basa, tidak berwarna dalam larutan asam, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pH meter. Nah, pH meter adalah alat pengukuran pH dengan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, pH meter ini adalah jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Nah, prinsip kerja utama pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca atau gelas elektrode dengan jalan mengukur jumlah ion H30+ di dalam larutan.
seperti ini gambarnya. Oke, kemudian pengertian reaksi asam basa. Pengertian reaksi asam basa adalah reaksi kimia yang terjadi karena adanya pertukaran satu atau lebih ion H+ pada molekul yang bersifat asam dan molekul yang bersifat basa. Ini artinya reaksi asam basa dapat berlangsung di antara molekul asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air yang dapat bersifat netral jika molekul asam dan basa yang digunakan sama-sama kuat. Oke, kemudian jenis-jenis reaksi asam basa. Nah, jenisnya ada 4, yaitu asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, kemudian ada asam lemah dan basa kuat, dan asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini langsung saja saya singkat. Terakhir ada kesimpulan. Oke, kesimpulan pada ini adalah asam dan basa merupakan dua kelompok zat yang memiliki sifat khas dan peran penting dalam berbagai reaksi. Pemahaman mengenai asam dan basa telah berkembang melalui berbagai teori, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, serta teori Lewis. Identifikasi asam dan basa dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator seperti kertas lakmus dan indikator universal maupun indikator alami. Nah, selain itu, kekuatan asam dan basa ditentukan oleh sejauh mana zat tersebut terionisasi dalam larutan. Konsep pH digunakan untuk menyatakan derajat keasaman atau kebebasan dalam suatu larutan yang dapat diukur menggunakan berbagai alat dan indikator. Nah, reaksi asam basa ini menghasilkan garam dan air yang sifat hasil reaksi tergantung pada kecepatan relatif asam dan basa yang bereaksi. Jadi berikut adalah glosariumnya teman-teman. Ada asam basa kuat basa, larutan penyangga, buffer, pOH atau pH. Nah, oke, ini daftar pustakanya ada yang dari Melati R, 2019, asam basa di garam Bandung penerbit Duta. Di sini ada Susilawati DKK dan Syafriani DKK. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi asam basa, mohon dimaafkan. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Kapita Selekta yang diampu oleh Bu Feni Widianti. Mungkin dari saya cukup. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.